She Radio 996, energizing you. Teman Shi, tahu dan tempe di pasar memang lagi langka ya, karena kenaikan harga kedelai plus juga pengrajin juga mogok produksi. Apalagi tahu dan tempe kita tahu dia itu jadi sumber protein yang baik buat tubuh kita. Cuman harus kayak gimana sih? Harus diganti sama apa juga kalau tahu dan tempe lagi menghilang kayak gini? Tenang-tenang, harap bersabar. Teman Shi bisa menggantinya dengan konsumsi telur. Selain itu, protein lain juga bisa teman Shi dapatkan dari dada ayam tanpa kulit ya, ataupun juga oatmeal, karena ini juga jadi salah satu biji-bijian paling sehat plus gampang ditemukan juga dan bisa jadi makanan protein pengganti tahu atau tempe. She Radio 996, energizing you. Request time. She Radio. Terima kasih nih buat Anda yang sudah request di 081233299996. Selamat siang, ada Mbak Novia, thank you. Ini katanya pengen dengerin lagunya Celine Dion yang To Love You More. Yes, ini lagu di tahun 92-93 ya kalau nggak salah dirilisnya. Kemudian juga ada Pak Bejo Sugianto yang ada di Sidoarjo. Selamat siang, lagi OTW pulang habis vaksin booster AstraZeneca katanya. Gimana rasanya? Baiklah, mudah-mudahan makin sehat ya. Pengen dengerin lagunya Audi yang Janji di Atas Ingkar. Sudah saya siapin. Kemudian selamat siang juga ada Nuki, pengen dengerin lagunya Tere yang Awal Yang Indah. Sambil makan siang mungkin. Sekarang kita cooling down sebentar dulu dengan Janji di Atas Ingkar. Dengerin terus dan request lagu-lagu hits di era tahun 90-an sama dengan sekarang. Di Request Time setiap Senin jam 1 siang sama dengan jam 4 sore. Dan hari Kamis jam 7 sama dengan jam 10 malam. Request Time. She Radio 996, energizing you. Ngobrol soal kegiatan komunitas perempuan itu banyak banget ya. Mulai dari aktivitas sosial sampai ekonomi bisnis. Apalagi di masa sekarang perempuan harus semakin kreatif dan banyak berkolaborasi juga dengan berbagai komunitas. Pengen tahu beragam kegiatan komunitas mama-mama kreatif masa kini? Yuk dengerin obrolan mama-mama kreatif bersama Hani Ismail, founder Nol Sampah Surabaya, hari Kamis 24 Februari jam 11 siang. Teman Shi juga bisa ikutan gabung untuk ngobrol bareng via WhatsApp di 0812 3329 996 atau di 99534444. Mama-mama kreatif dipersembahkan She Radio, energizing you. She Radio 996, energizing you. Awali pagi dengan info fresh She Radio. Dari info cuaca, traffic, sampai berita-berita hot yang lagi happening. Info Fresh She Radio menemanimu dari Senin sampai Kamis. Semangatkan harimu bersama She Radio 996, energizing you. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide, dan karya. Halo teman Shi, perkenalkan nama saya Adinda Krisyaila, biasa dipanggil Dinda. Saya Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Saya belajar untuk mengenal dunia model atau fashion industry since I was 14 years old. Untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia secara nasional has been my longest dream. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan dan juga rezeki serta takdirnya di tahun ini. Oleh karena itu saya nggak mau setengah-setengah, karena itu tadi ini mimpi saya and I'm working hard for it. Secara pendidikan, alhamdulillah saya sarjana sosial dari Universitas Indonesia dan juga double degree program Bachelor of Communication dari Melbourne, Australia. Jadi dari sana alhamdulillah saya lulus dengan predikat cum laude. Tapi dibalik itu saya pun maksudnya secara financially, secara keluarga memang belum cukup untuk bisa sekolah di luar negeri. Oleh karena itu saya mengambil beasiswa, alhamdulillah dapat. Dan di sana pun saya juga harus bekerja part time. Saya menjadi kasir di 2 restoran berbeda. Sampai di titik ini itu banyak sekali curahan air mata yang saya keluarkan, air mata, keringat, karena hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Untuk hari besoknya itu saya harus bekerja 8 jam, 6 jam, dan itu belum lagi saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang sangat banyak seperti itu. Karena ini sistemnya shift ya, jadi untung-untungan kalau misalnya saya dapat shift yang hanya sedikit minggu itu, saya harus cari lagi nih kerjaan di luar, nyari freelance model baru untuk melunasi sisa dari
uang sekolahnya, karena saya beasiswanya 50% seperti itu. Jadi bisa lulus dengan 2 gelar tersebut merupakan yang saya sangat banggakan, dan saya sangat merasakan efeknya. Oleh karena itu semakin saya kesini tuh saya merasakan bahwa kekuatan dari edukasi itu bukan hanya dari teorinya saja, tapi dari pengalaman, dari koneksi yang di dalamnya kita berputar gitu. It's the circular system yang kita harus appreciate gitu. Masing-masing kita memiliki mimpi-mimpi yang berbeda, masing-masing kita memiliki tujuan hidup dan juga membanggakan orang-orang yang berbeda. Tapi tantangan itu pasti akan selalu ada, tantangan secara financially, secara social, ataupun secara faktor-faktor yang lain. Dan bagi saya sendiri, apapun tantangannya, as long as we know our value, as long as we have the motivation to keep going on, itu yang harus kita pertahankan. So what I'm saying is actually self-love is real gitu, self-manifest is real. Itu sangat-sangat amat powerful untuk sustainability dari karir kita, dari our journey gitu. Jika kita sudah memiliki kekuatan dalam diri kita, apapun tantangannya, insya Allah pasti bisa kita lewati. Saya Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Untuk The Climber, She Radio. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide dan karya. She Radio 996, energizing you. Inspirasi Pagi, Senin sampai Kamis. Dari jam 7 hingga 9 pagi. Hadir menemani Anda untuk berbagi opini seputar digital, Bisnis, lifestyle, profesional, dan teknologi. di jam 7 hingga 8. Dan dapatkan inspirasi solusi dari berbagai narasumber di jam 8 hingga 9. Anda bisa bergabung melalui 031 9953 4444, WhatsApp 0812 3329 996 dan sosial media kami. baik Facebook, Twitter, Instagram dengan akun She Radio FM. She Radio 996, energizing you. She Radio energizing you. Teman She menakar Ida Fauzia setelah dipanggil oleh Presiden dibilang bakal merevisi aturan pelaksanaan program JHT. Karena di sisi lain Presiden Jokowi juga kepengen ya regulasi soal JHT ini lebih disederhanakan. Jadi keberadaan JHT tentunya bisa bermanfaat untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak. Apalagi untuk buruh yang ter-PHK di masa pandemi. Ya, semoga aja ya aturan ini bisa lebih disederhanakan lagi. Abisnya kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit kan ya? Dengerin terus She Radio, hanya lagu-lagu hits yang kita mainkan dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. She Radio 996, energizing you. She Radio 996, energizing you. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobis, seni, dan budaya. Kita tahu ya teman She, setiap anak adalah pribadi yang unik walaupun dalam proses tumbuh kembangnya terdapat banyak kesamaan. Nah, seperti apa kita harus melihat dan mengasah talenta mereka? Pada dasarnya setiap anak adalah unik karena masing-masing anak diciptakan untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Masing-masing punya peran yang berbeda dalam kehidupan. Begitu juga anak-anak Gen Z maupun Gen Alpha diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Mereka punya kelebihan dan kelemahan yang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru tidak bisa hanya menggunakan apa yang selama ini kita sudah lakukan, karena mereka memang sudah hidup di zaman yang berbeda. Sebagai contoh, kita lihat selama ini teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, dan itu mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan. Mereka hidup di era informasi di mana informasi sangat mudah mereka peroleh. Begitu juga dengan cara belajar. Mereka bisa belajar dari mana saja. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai orang tua dan guru, kita harus lebih mau melihat anak itu apa adanya. Kita lihat keunikannya. Kita lihat mana yang membuat dia enjoy. Kita bisa lihat dari binar matanya. Pada saat apa dia merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan sehingga mereka lupa waktu. Mana yang membuat dia excellent
Dalam arti berarti orang melihat apa yang dihasilkan tuh bagus, lebih bagus daripada temannya yang lain untuk hal tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana itu earn, bagaimana memberi manfaat. Tidak cukup hanya enjoy isi excellent, tapi harus earn, harus memberi manfaat. Karena bakat itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku alami yang berulang-ulang yang akan memberikan produktivitas. Jadi untuk memberi manfaat, karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua dan guru? Ayo kita lebih mau membuka diri untuk membantu mereka menemukan jalan sukses mereka sehingga mereka menjadi insan yang bermanfaat di masa depan. Hai teman Shi, saya Ita Guntari, praktisi talent mapping dari IC School PKBM Insan Cerdas Indonesia. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobis, seni, dan budaya. Pepper, bikin hidup makin berkualitas. She Radio 996, energizing you. Selamat bergabung buat teman Shi yang baru aja stay bareng sama Yuna di 99,6 atau yang lagi dengerin secara streaming. Dan tentunya buat teman Shi yang lagi berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, sabuk pengamannya juga jangan lupa untuk dipakai. Dan kalau punya informasi seputar lalu lintas, boleh banget untuk berbagi via WhatsApp-nya She Radio di 081233299996. Lagu-lagu hits masih terus lanjut menemani aktivitas teman Shi, so stay with me. She Radio 996, energizing you. Request time. She Radio 996 energizing you. Juliet yang barusan ini di request sama Mbak Widya. Lalu ada Mbak Fitri request lagi The Script ya, yang For the First Time. Ada Mbak Dian juga, hai selamat siang. Lagi makan siang katanya di kantin. Seru dong ya. Ini pasti pakai headset. Gak mungkin dong satu kantin dengerin bareng-bareng. Atau memang iya? Waduh, terima kasih banget ya kalau itu. Baiklah, terima kasih itu dulu yang saya bacain. Yang lain boleh silakan ya, kasih tahu lagu favorit Anda, lagu-lagu hits dari tahun 90 sampai dengan yang paling terbaru. Dan sekarang kita dengerin dulu requestnya Mbak Dian. Inilah Magic dengan Rule. Dengerin terus dan request lagu-lagu hits di era tahun 90-an sama dengan sekarang di Request Time setiap Senin jam 1 siang sama dengan jam 4 sore dan hari Kamis jam 7 sama dengan jam 10 malam. Request Time. She Radio 996, Energizing you. She Radio energizing you. Teman Shi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Gafur Dharma Putra bilang, untuk kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di salah satu wilayah kekuasaan kelompok separatis pro-Rusia, Luhansk, kondisinya baik-baik saja dan masih bekerja normal seperti hari-hari biasa. Memangnya teman Shi, krisis antara Ukraina dan Rusia hari-hari ini tuh meningkat karena lagi kemarin Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis Donetsk dan juga Luhansk. She Radio 996, Energizing you. Apakah Anda seorang The Climber? Ketemu tantangan dalam usaha startup Anda? Berjibaku, lalu berhasil menaklukkannya, atau malah gagal tapi berani bangkit lagi? Ayo share it. Share pengalaman Anda lewat She Radio di The Climber. Kirim inti pengalaman Anda dalam format 3A, 1B. Apa startup Anda? Dapur Mustika itu sendiri adalah aneka bumbu untuk masakan Indonesia. Apa tantangan terbesarnya? Bagaimana Anda menaklukkannya? Ya tentunya kita melihat perkembangan bisnisnya saat ini, kita fokus terhadap online. Kita juga bilang sama customer biasanya, misalkan dia nggak suka, oh maunya gimana, ya udah lain kali kita perbaiki sampai mereka suka kan. Nah jadi dengan ini kita jadi mempelajari, oh rasa yang disuka itu yang semacam ini. Apa kata kunci pengalaman Anda? Baik berhasil bahkan gagal tapi tetap berhasil bangkit lagi. Sekecil apapun usahanya, tapi kalau kita punya usaha sendiri kan kita sudah bisa jadi bos lah katakanlah. Kirim dalam format voice note atau video ke WhatsApp-nya She Radio di 0812 332 9996. Pengalaman dan kata kunci yang layak akan di-share di She Radio Media. Jadikan pengalaman Anda motivasi bagi teman. She Radio 996, Energizing you. Awali pagi dengan info fresh She Radio. Dari info cuaca, traffic, sampai berita-berita hot yang lagi happening.
Info Fresh Radio menemanimu dari Senin sampai Kamis. Semangatkan harimu bersama She Radio 996, energizing you. She Radio 996, energizing you. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide dan karya. Assalamualaikum, halo saya Riko, owner dari Dubung, yaitu sebuah kedai kecil bertema street food yang menggabungkan dua konsep berbeda, yaitu ala Jepang dan Korea. Awal mulanya saya itu malah pengen buka usaha angkringan, cuma saya nggak suka sesuatu yang mainstream gitu loh. Intinya saya ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Akhirnya ketika lulus kuliah terbesit ide gimana kalau saya jualan makanan ala Jepang atau Korea, tapi konsepnya dibikin seperti angkringan, yaitu lesehan. Karena modal saya juga terbatas waktu itu. Dari situ mumpung nih karena belum sibuk kerja dan baru lulus kuliah, saya mulai rancang konsep dan lain-lain selama 2 bulan. Nah ini cikal bakal nama Dubung, yang mungkin sering teman-teman tanya, apa sih artinya Dubung, sampai browsing-browsing nggak nemu, dikira bahasa Korea kan. Padahal Dubung itu singkatan dari 2 bulan emas, yaitu waktu yang dihabiskan untuk merancang sampai Dubung ini bisa berdiri. Dubung ini didirikan pertama kali pada masa pandemi 20 Maret 2021, di mana banyak usaha yang omsetnya turun, ada yang bangkrut, ada orang yang kena PHK, dirumahkan. Jadi waktu itu banyak yang ragu ketika saya mau buka usaha ini. Banyak yang tanya, yakin tak mau buka usaha, masih pandemi loh. Nah ya justru itu saya mau buka usaha. Saya pengen bantu orang lain dengan cara buka lapangan kerja. Ketika kita punya niat baik dalam memulai sesuatu, insya Allah pasti ada jalan. Yang paling berat lagi dalam menjalankan usaha ini pertama kali waktu itu adalah restu dari orang tua. Di selama 2 bulan merancang konsep, menyiapkan alat bahan untuk usaha, itu orang tua saya bahkan nggak tahu. Karena saya sendiri paham kalau saya izin orang tua, saya pasti nggak akan pernah bisa buka usaha. Karena pasti dihujat-hujat, kuliah mahal-mahal, lulusan S1 teknik sipil, kok kerjanya jadi bakul makanan. Padahal kita punya mimpi besar yang nggak hanya mentok jadi bakul. Akhirnya beneran orang tua saya tahu saya mau jualan itu H-1 dimarahi habis-habisan karena nggak bilang-bilang dulu. Jadi selama 1 bulan kedai berjalan itu hidup saya nggak enak beneran, hidup kayak nggak hidup gitu. Sampai pernah pagi-pagi itu saya muntah karena tekanan dari orang tua, bukan gara-gara mikir kedai. Kedai malah berjalan lancar waktu itu. Karena masalah itu diungkit-ungkit setiap hari sama orang tua. Jadi itu tekanan tersendiri. Tapi itu dulu sih, dan alhamdulillah pelan-pelan sekarang saya malah disupport, dibantu orang tua kalau ada. Tantangan selanjutnya dalam menjalankan usaha ini adalah ketika saya menjual makanan asing ala Jepang dan Korea di tengah-tengah masyarakat desa. Akhirnya tiap ada pembeli itu kami harus presentasi lagi. Dari jualan ini saya itu jadi belajar banyak tentang marketing, branding, SEO dan lain-lain. Bahkan mungkin kedai Dubung ini termasuk kedai pinggir jalan suasana angkringan yang modern dan terdigitalisasi. Karena mulai dari kasir kami sudah menggunakan aplikasi hingga buku menu pun kami ada versi digitalnya yang bisa diakses melalui QR code di setiap meja makan yang kami sediakan. Pesan saya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan takut bermimpi, jangan takut beraksi, karena dengan berani beraksi semua mimpi dapat terrealisasi. Saya Riko, owner Dubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide dan karya. Balik lagi di Inspirasi Pagi. Inspirasi Pagi. Kalau ngomongin percaya diri di tempat kerja, ini sebenarnya pengertian yang kayak gimana dulu nih? Karena saya beberapa kali mungkin Mas Dedi juga menemui orang yang, kayaknya dia pede banget ya, tapi sebenarnya tong kosong gitu loh. Tong kosong nyari gue ya. Oke. Orang percaya diri bisa jadi dia tidak bicara apapun juga, dia diem saja di satu tempat atau satu perkumpulan, tapi dia punya body language yang very benar-benar percaya dirinya itu yang muncul karismatik gitu ya. Dan pada saat dia bicara itu exactly on point. Bedakan antara kaleng gelondang dan juga kaleng isi rengginang gitu. Maksudnya ada isinya. Iya, ada isinya. Pada saat dibuka, makan rengginang tuh enak banget. Kaleng biskuit isinya rengginang, wah itu kayak harta karun ya. Inspirasi Pagi, Senin sampai Kamis. Dari jam 7 hingga 9 pagi. She Radio 996, energizing you. Teman Ci, ada kabar bahagia datang dari selebritas tanah air, dari Nadine Chandrawinata yang sudah melahirkan anak pertamanya kemarin malam dan dikasih nama Nadi Jiwa Anggara. Kalau dari Instagramnya Nadine ya teman Ci, dibilang untuk panggil anaknya itu dengan sebutan Jiwa. Ucapan selamat dari para artis pun berdatangan lewat Instagramnya Nadine, kayak Gading Martin, Ayu Shita, dan Mika Tambayong.
Yang pasti sih sehat-sehat ya buat maminya dan juga bayinya. Sekali lagi congrats untuk Nadine dan juga Dimas. Di masa sekarang, perempuan memang dituntut semakin kreatif, apalagi dengan adanya komunitas memudahkan mama-mama untuk mendapatkan informasi dan manfaat, mulai dari aktivitas sosial sampai ekonomi bisnis. Karena stunting itu Ibu tadi bilang belum tentu dia kurang gizi, jangan-jangan dia memang tidak menikmati apa yang bergizi gitu Ibu ya. Tapi kenapa pada akhirnya teman-teman Aisyah ini mencanangkan stunting aja nih, fokus nih, jangka panjang bahkan. Program stunting ini bisa dikatakan ya tidak sedikit gitu yang terkena stunting, tapi belum terdeteksi gitu ya. PR-nya Indonesia Bu ya, salah satunya stunting ya. Tetap menjadi prioritas nasional. Biar makin tahu lagi beragam kegiatan komunitas, Mama-Mama Kreatif hadir untuk Anda setiap hari Selasa dan Kamis jam 11 siang. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobis, seni, dan budaya. Selain lezat sebagai makanan, singkong juga punya khasiat yang menakjubkan untuk kesehatan kita. Bahkan singkong disarankan sebagai pilihan sumber karbohidrat pengganti asupan nasi. Nah, apa ya kira-kira manfaat singkong untuk tubuh kita? Dan bisa diolah jadi makanan apa saja si singkong ini? Yuk cari tahu bareng Mbak Citra Bayunda, owner Tiga Tungku. Kali ini kita ngomongin tentang singkong nih. Singkong ini apa sih selain pengganti nasi? Ternyata kaya akan karbohidrat kompleks dan serat. Kedua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga saluran pencernaan. Menjaga saluran pencernaan ini seperti menjaga sembelit ya teman-teman ya. Lalu mengurangi peradangan dan mengendalikan kadar gula dalam darah. Plus kaya akan mineral yang menjaga fungsi jaringan tubuh. Bisa diolah sebagai apa aja nih ya. Nah, di Indonesia sekarang ini sudah ada tepung singkong. Jadi teman-teman bisa berkreasi membuat makanan apapun dari tepung singkong menggantikan tepung terigu. Hai, saya Citra Bayunda, saya pemilik usaha dari Tiga Tungku yang menyediakan berbagai macam kudapan gluten free. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobis, seni, dan budaya. Pepper, bikin hidup makin berkualitas. Terima kasih sudah dengerin She Radio. Dengerin siaran She Radio juga bisa lewat www.sheradiofm.com. She Radio 996, energizing you. Teman Shi suka pusing ya kalau tiba-tiba dokumen kependudukan kita itu hilang atau rusak. Nah, dari yang Yuna baca, info dari Dukcapil, kalau hilang dokumen kita itu sangat bisa diganti ke Dinas Dukcapil. Cuman bagaimana kalau dokumen itu rusak karena kebakaran? Dirjen Dukcapil Kemendagri, Profesor Zudan Arif Fakrullah, dia bilang dokumen yang rusak seperti IKTP ataupun juga kartu keluarga bisa diganti di kantor Dukcapil manapun. Pro Tips, Professional Tips, buat yang mau lebih kompeten dan profesional dalam karir, bisnis, dan profesi. Saya Bawinda Lestari, Direktur AMCOM, Public Speaking and Personality Development. Kali ini saya akan berbicara tentang lingkungan kerja toksik. Lingkungan kerja dikatakan toksik ketika kondisi lingkungan kerja mulai dari budaya perusahaannya, rekan kerjanya, situasi kerjanya yang menyebabkan seseorang itu terganggu dan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental. Ciri-ciri lingkungan kerja toksik yang pertama adalah kehidupan kerja lebih dominan daripada kehidupan pribadi. Berikutnya merasa tidak berkembang dan rekan kerja tidak profesional serta bos yang arogan. Itu akan berdampak terhadap kesehatan mental. Bisa muncul ketakutan, gelisah, putus asa, bahkan sampai sakit. Nah, kalau hal itu terjadi, maka seseorang harus mengambil sikap untuk menyelamatkan diri dari lingkungan kerja toksik. Yang pertama, buat batasan untuk diri sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, ambil waktu istirahat saat makan siang, tidak membawa pekerjaan di rumah, luangkan waktu untuk menjalin pertemanan di luar pekerjaan, dan jangan membagikan terlalu banyak detail pribadi di tempat kerja. Hal lain yang bisa dilakukan adalah carilah teman yang dapat mendukung Anda.
Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri dari lingkungan kerja yang toksik adalah dengan mencari teman yang merasakan hal yang sama. Miliki 1 atau 2 orang yang tepat tentunya untuk dapat menjadi teman curhat sehingga dapat saling memberikan dukungan satu sama lainnya. Berikutnya, ciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana caranya? Misalnya, hindari gosip, tetap bersikap ramah pada orang lain, dan hal lainnya yang dapat memberikan energi positif tentunya Anda bisa lakukan. Tonton konten-konten dari channel YouTube 1% tentang pemahaman diri dan produktivitas. Mungkin beberapa video bisa membantu untuk lebih kuat menghadapi situasi saat ini dan hidup seutuhnya. Berikutnya, lakukan sesuatu yang disenangi setelah bekerja. Olahraga, memasak, nonton film, atau hal lainnya yang dapat membantu Anda mengalihkan pikiran dari pekerjaan. Saya Bawinda Lestari, Direktur AIMCOM, Public Speaking and Personality Development. Pro Tips, Professional Tips, buat yang mau lebih kompeten dan profesional dalam karir, bisnis, dan profesi. She Radio 996, energizing you. Memang ya teman Shi, beberapa orang bisa dengan mudah mendisiplinkan diri untuk bangun pagi. Tapi kalau disuruh untuk olahraga, nah kadang banyak banget alasannya. Dari alasan bentar ya masih kepengen rebahan, duh nanti deh lagi capek, duh ini dan juga itu, banyak ya. Cuman ada beberapa cara nih buat teman Shi mengumpulkan niat untuk berolahraga. Kalau yang Yuna baca dari detik.com ya, ini dibilang, sebelum tidur malam, tanamkan di dalam pikiran kita kalau besok pagi itu kita mau olahraga. Selain itu, kalau misalnya memang udah direncanakan ya untuk memulai olahraga di hari Senin, itu harus benar-benar dilakukan teman Shi. Jangan sampai gagal memulai olahraga di hari Senin. Karena dibilang keberhasilan olahraga di hari Senin ini ngasih momentum positif pada pagi-pagi di hari-hari berikutnya. Nah yang terakhir, jangan lupa rencanakan mau olahraga apa aja biar nggak buang-buang waktu juga. Jadi bisa dicoba ya, misalnya jogging dulu nih 15 menit, terus naik sepeda statis 10 menit. Setelah itu baru pendinginan. Selamat mencoba untuk teman Shi yang ingin memulai lagi berolahraga. She Radio 996, energizing you. She Radio 996, energizing you. She Radio Energizing You. Teman Shi, lagi kemarin sempat beredar ya satu foto yang menunjukkan kalau beli minyak goreng harus menyertakan bukti vaksin. Tapi jubir Satgas Covid Wiku Adhisa Smito bilang kalau Satuan Tugas Penanganan Covid tidak pernah memberikan syarat bukti vaksin untuk pembelian minyak goreng. Tapi penetapan syarat itu sepenuhnya hak dari penyedia barang. Dan respon yang sama juga diberikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan yang mengingatkan semua pihak dalam rantai distribusi untuk tertib dan disiplin dalam menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat. Waduh, ini pelanggaran, harus disidak nih. Sikul, sidak kuliner. Ibarat kata ya, kalau kita biasanya yang menyidak itu kan polisi ke warga gitu kan. Benar. Hari ini tuh kita berasa nanti akan kita sebagai warga biasa yang menyidak polisi. Karena ini chef ya. Chefnya. Terus lu berani-beraninya untuk menyidak makanannya dia. Berani-beraninya kamu cuma bisa masak air. Iya. Terus menyidak orang yang memasak berbagai macam jenis makanan senusantara. Sabar Pak. Oh, iya, Oke. ya, maaf. Ini tugasnya kita untuk sekarang. Oke, baik Bapak yang ada di sini tolong ya untuk bisa kooperatif tentunya ya dengan setiap pertanyaan yang kami lontarkan tentunya ya. Apakah kita nanti akan menemukan hal-hal yang mencurigakan? Karena ini kita sudah ada di sesi sidak, di Sidak Kuliner, dan sore hari ini sudah bareng-bareng sama Chef Hari, owner dari Chicken Didoki. Nah loh, namanya Didoki. Kenapa namanya itu Didoki? Apa itu Didoki? Ditutuki kalau orang Jawa gitu. Oh, tak tutuk loh ya. Mau tahu keseruan kita yang lainnya? Yuk dengerin Rumpi Kuliner bareng Miago dan Rinai setiap hari Jumat jam 4 sore. She Radio 996, energizing you. She Radio 996, energizing you. Teman Shi,
dari data survei yang disebar oleh APJII, data yang terkumpul soal konten YouTube yang paling sering ditonton oleh pengguna internet Indonesia, itu ada 19 macam yang memiliki presentasi jelas. Nah, dari 19 konten, ada 10 konten yang paling sering ditonton netizen Indonesia. Mungkin Anda salah satunya nih, karena film jadi konten terfavorit dengan penonton terbanyak dengan presentasi 16,2%. Sedangkan untuk konten pendidikan, ini yang nontonnya tuh paling sedikit karena presentasinya hanya 2,5% saja. Tapi kira-kira konten YouTube mana nih yang paling teman Shi gemari? Boleh untuk langsung di komen via WhatsApp di 0812332996. Yuna tunggu. She Radio 996 Energizing you. She Radio Energizing You. Teman Shi, pembangunan gedung pencakar langit untuk saat ini sudah menjadi tren global ya. Selain difungsikan sebagai tempat perkantoran, hotel atau sarana lainnya, bangunan tinggi juga bisa menjadi landmark satu negara. Nah, data yang dirilis oleh The Skyscraper Center selama dari tahun 1960 sampai 2022 sudah terjadi peningkatan pembangunan gedung dengan tinggi lebih dari 150 meter yang begitu pesat di seluruh dunia. Nah, kalau Indonesia sendiri nih teman Shi, ada di peringkat ke-8 dengan 128 gedung. Sementara yang paling banyak gedung pencakar langit sekarang ini ada di Cina, sebanyak 2.700-an gedung pencakar langit. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide, dan karya. Saya Valen, saya mengajar di salah satu mega gym Surabaya sebagai group exercise instructor sejak tahun 2012. Awalnya saya hanya seorang pecinta olahraga, kemudian pada tahun 2011 saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti pelatihan atau training menjadi seorang instruktur. Dari situlah akhirnya 2012 saya mendapatkan kesempatan pertama saya untuk mengajar. Dan di tahun 2015 saya memiliki 9 program aktif dan 33 kelas per minggu. Serunya menjadi seorang instruktur yang saya rasakan adalah bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter dan berbagai pengalaman dari profesi-profesi yang berbeda. Pastinya bisa berolahraga sambil mengedukasi member adalah satu hal yang menyenangkan bagi saya pribadi, terutama jika goals para member tercapai. Dalam hal kesehatan dan kebugaran, saya rasa itu adalah salah satu hal yang berharga dalam profesi ini. Dalam kurun waktu 10 tahun perjalanan karir, saya juga menemui tantangan yang bisa berupa internal ataupun eksternal. Dalam hal internal misalnya, terkadang kami sebagai instruktur sedang dalam kondisi yang tidak 100% fit. Akan tetapi, ketika mengajar kami harus tetap memberikan 200% yang terbaik agar member bisa tetap bersemangat. Eksternal sebagai contoh, terkadang kami menghadapi sound system yang trouble yang mengharuskan kami untuk berteriak sepanjang kelas. Namun, saya rasa dalam setiap profesi pasti akan ada tantangan-tantangan yang harus bisa kita sikapi dengan berpikir positif. Hal ini juga terus saya tekankan dalam diri saya. Selain itu, kunci sukses dalam berkarir pastinya tidak mudah menyerah menghadapi apapun yang ada di depan mata kita, berkomitmen, dan selalu mau belajar dan belajar lagi. Untuk kedepannya, saya akan terus mengajar secara offline ataupun online kelas yang sedang saya rintis sejak pandemik. Dengan demikian, saya bisa terus membantu orang-orang yang membutuhkan motivasi dan edukasi dalam berolahraga. Saya Valen, Group Exercise Instructor untuk The Climber. The Climber, cara millennials menaklukkan tantangan, membangun ide, dan karya. She Radio 996, Energizing You. Setelah mengkonfirmasi kalau mereka ini bakal melakukan comeback ya di bulan Maret, girl group di bawah naungan SM Entertainment, Red Velvet, punya kabar gembira teman Shi. Kalau mereka ini bakal melangsungkan sebuah konser dengan tema The Reve Festival Prologue. Nah, untuk konsernya sendiri, Red Velvet ini rencananya bakal diadakan di Olympic Handball Gymnasium Seoul tanggal 19 dan 20 Maret jam 5 sore waktu Korea Selatan. Jadi buat Anda fans beratnya Red Velvet, siap-siap ya di bulan Maret. Sikul Sidak Kuliner.
Ya, kita kembali akan menyidak lagi. Ini kalau tadi kita sudah bisnisnya, sekarang kita akan sidak produknya. Dan kebetulan ini kalau teman sih ya mungkin lihatnya di streaming. Di situ kameranya yang atas. Nah, ini saya sudah pegang. Nggak kelihatan deh, segede bener. Kalau aku pilihnya green tea. Kalau Anda, Bu? Saya yang ini yang ori, Mas ya. Iya, ori. Iya, coba kita ya. Ada bunyinya. Kalau kita minum kopi, kata ahnya itu nggak enak, itu benar nggak sih? Itu kan hanya sekedar mitos atau pribadi aja? Gitu? Pribadi aja sebenarnya. Ada punya gitu ya, saya. Aku malu. Mau tahu keseruan kita yang lainnya? Yuk dengerin Rumpi Kuliner bareng Miago dan Rinai setiap hari Jumat jam 4 sore. She Radio 996 Energizing You. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobi, seni, dan budaya. Berbagai manfaat hyaluronic acid untuk wajah pasti kita udah sering dengar ya. Nah, gimana kalau kandungan hyaluronic acid di kulit kita ini ditambah dengan sebuah treatment kecantikan baru, namanya Profhilo. Apa yang dimaksud dengan Profhilo? Ini kata Dr. Shanti. Ya, Profhilo itu merupakan suatu perawatan dengan menginjeksikan hyaluronic acid murni yang diformulasikan dengan teknologi hybrid. Dengan teknologi hybrid ini, kadar hyaluronic acidnya bisa tinggi. Dia mengandung low molecular hyaluronic acid dan high molecular hyaluronic acid sehingga bisa berperan sebagai skin booster dan juga bisa memberikan efek lebih lifting. Profhilo ini dibuat di Itali. Jadi Profhilo ini diindikasikan untuk kondisi kulit yang mengalami dehidrasi atau kering, kemudian mengalami kulit yang sign of aging seperti skin laxity, kerut halus, dan yang kurang kelembapan kulit. Jadi keunggulannya dia lebih simple. Kita suntikan 5 titik di sebelah wajah kiri dan 5 titik di sebelah kanan. Jadi totalnya hanya 10 titik dan dia bisa menyebar sendiri. Untuk hasilnya bisa terlihat kurang lebih setelah 3 hari hasilnya mulai kelihatan dan dia bertahan kurang lebih selama 6 bulan. Jadi dengan cara pengulangan 1 bulan sekali sampai 2 kali, kemudian diulang setiap 6 bulan sekali. Untuk treatment ini bisa dibilang aman ya, karena minimal downtime. Kadang kan kalau skin booster yang pada umumnya itu bisa lebam dan banyak kayak suntikan di seluruh wajah. Nah, dengan menggunakan Profhilo ini jumlah suntikannya lebih minimal sehingga komplikasinya juga lebih minimal. Kemudian untuk hyaluronic acidnya juga aman karena di dalam kulit kita juga sudah ada mengandung hyaluronic acid. Halo, saya Dr. Santi dari Profira HR Muhammad untuk She Radio. Pepper, informasi penting dan perlu tentang kesehatan, sport, wisata, kuliner, hobi, seni, dan budaya. Pepper, bikin hidup makin berkualitas. She Radio 996 Energizing You. She Radio Energizing You. Teman She, kalau di Indonesia mungkin ngirim emoji hati bisa jadi salah satu bentuk bahagia ataupun juga senang. Tapi hati-hati ya kalau di Arab Saudi. Karena di sana kalau kita ngirim emoji hati bisa jadi masuk penjara 2-5 tahun dengan denda sekitar 380 juta rupiah. Kalau yang Yuna baca nih, Al-Mu'attas Qutbi, anggota Asosiasi Anti Penipuan Arab Saudi, dibilang dengan mengirim hati merah di WhatsApp sama seperti pelecehan. Tapi mengirim emoji hati ini pun bisa jadi sebuah kejahatan pelecehan kalau gugatan dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Makanya di Arab Saudi itu diingatkan untuk para pengguna aplikasi tidak memasuki percakapan dengan pengguna manapun tanpa persetujuan. She Radio 996 Energizing You. Pro Tips, Professional Tips, buat yang mau lebih kompeten dan profesional dalam karir, bisnis, dan profesi. Salah satu aspek penting guna meraih kesuksesan dalam karir adalah profesionalitas. Cara membawa diri dan berkomunikasi hingga cara berinteraksi dengan orang lain
akan menunjukkan profesionalitas seseorang. Bagaimana membawa diri secara profesional, tampil rapi, dan berpakaianlah yang pantas. Sebelum berangkat ke kantor, pastikan busana yang kita kenakan bersih dan rapi dengan kesan profesional. Tentunya sesuai dengan peraturan kantor, di mana kita bekerja harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tetapi hindari busana yang terlalu ketat dan terbuka, serta jangan mengenakan busana yang kurang pantas sebagai busana kerja. Saya Bawinda Lestari, Direktur AMCOM, Public Speaking and Personality Development, dan Kepala Pusat Layanan Psikologi Untak Surabaya. Pro Tips, Professional Tips, buat yang mau lebih kompeten dan profesional dalam karir, bisnis, dan profesi. She Radio 996, Energizing you. Teman Shi, mungkin di antara kita banyak yang gak tahu ya, kalau Kota Mulia yang ada di Provinsi Papua ini menjadi kota terdingin di Indonesia. Dan dibilang nih kalau dinginnya itu mengalahkan Dieng atau Puncak Bogor. Karena di siang hari aja suhu di Kota Mulia itu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Sedangkan untuk malam harinya bisa 9 derajat Celcius, bahkan bisa sampai suhu titik beku. Tapi buat yang kepengen jalan-jalan ke Kota Mulia, bisa langsung diagendakan kali ya. Karena nih, lokasinya sendiri dikelilingi pegunungan Jayawijaya, gunung tertinggi di Indonesia. She Radio 996, Energizing you. Balik lagi di Inspirasi Pagi. Inspirasi Pagi. Kalau ngomongin percaya diri di tempat kerja, ini sebenarnya pengertian yang kayak gimana dulu nih? Karena saya beberapa kali mungkin Mas Didi juga menemui orang yang, kayaknya dia pede banget ya, tapi sebenarnya tong kosong gitu loh. Tong kosong nyari gue ya. Oke. Orang percaya diri bisa jadi dia tidak bicara apapun juga, dia diem saja di satu tempat atau satu perkumpulan, tapi dia punya body language yang very benar-benar percaya dirinya itu yang muncul karismatik gitu ya. Dan pada saat dia bicara itu exactly on point. Bedakan antara kaleng gelondang dan juga kaleng isi rengginang gitu. Maksudnya ada isinya gitu. Pada saat dibuka, makan rengginang tuh enak banget. Kaleng biskuit isinya rengginang, wah itu kayak harta karun ya. Inspirasi Pagi, Senin sampai Kamis. Dari jam 7 hingga 9 pagi. She Radio 996, Energizing you. Siapa nih yang lagi nyari tempat magang, apalagi buat teman Shi yang punya keahlian di bidang admin sosial media dan art designer? She Radio membuka kesempatan ya untuk teman Shi yang mahasiswa ataupun juga SMK bisa bergabung dengan kami. Informasi lengkap bisa langsung dicek aja teman Shi di Instagramnya She Radio @SheRadioFM. So, terima kasih buat teman Shi yang terus setia bareng sama She Radio, dan perjalanan hari Anda masih bakal dilanjut dan kebersamaannya bareng sama Agil Saraji. Saatnya Yuna pamit, see you tomorrow and bye-bye. Terima kasih buat Anda yang selalu setia mendengarkan She Radio. Oh ya, dengerin She-nya di mobil ya. Jangan lupa volume radionya disesuaikan aja supaya nggak terlalu mengganggu konsentrasi berkendara Anda. Seatbeltnya juga jangan lupa dipakai. She Radio 996, Energizing you.